supaya jangan aku berdosa padamu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami mempersembahkan doa malam kami menyerahkan semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, doa malam ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani dari saudara seiman, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti kami akan coba menjawabnya menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan juga doa malam diadakan untuk mengamati hal-hal yang terjadi pada zaman kita, sehingga diamati dari sisi firman Tuhan sehingga kita tidak salah di hadapan Tuhan. Nah, malam hari ini kami masih ingin melanjutkan mengajak saudara merenungkan mengenai waktu atau masa atau saatnya yang banyak dibicarakan di kitab Pengkhotbah, khususnya Pengkhotbah pasal 3. Nah, Pengkhotbah pasal 3 mulai ayat 1 itu banyak membicarakan waktu dalam hubungannya dengan segi-segi kehidupan, saudara. Dan sudah kita maklumi bersama, di sana ada 14 hal atau 14 segi kehidupan yang dibicarakan dengan plus minusnya. Sehingga ini menarik untuk dicermati mengapa 14 segi kehidupan ini diketengahkan di sini. Rupanya ini penting untuk kita renungkan. Nah, kali ini kita sampai pada poin yang ke-12 ya. Kalau saya nggak salah ingat ya. Ke-12 ya, judul renungan malam hari ini adalah ada waktunya berdiam diri. Nah, mari kita baca dulu Pengkhotbah pasal 3 mulai ayat 1. Saya baca untuk kita sekalian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Nah, kita sampai di sini. Ada waktu untuk berdiam diri, tetapi ada waktunya untuk berbicara. Nah, ini menunjukkan setelah saya renungkan bahwa kata-kata, ya, perkataan itu mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, sangat penting, ya. Jadi manusia berkomunikasi satu sama lain menggunakan kata-kata. Makanya dikatakan ada waktunya berdiam diri, tapi ada waktunya berbicara atau berkata-kata.
Nah, bahkan kalau kita merenungkan, hanya dari kata-kata dapat muncul perdamaian, tapi dari kata-kata pula dapat muncul permusuhan. Iya toh? Bahkan dengan kata-kata dapat menyebabkan pembunuhan. Ya, ada orang yang saling bunuh gara-gara tersinggung. Nah itu, jadi betapa pentingnya kata-kata. Dan kata-kata ini rupanya harus digunakan dengan tepat. Ulangi, dengan tepat. Makanya dikatakan ada waktunya harus berdiam diri. Ya, misalnya pada saat pertemuan, ya itu orang harus berdiam diri. Pada saat menyimpan rahasia, rahasia tidak boleh dibukakan, harus berdiam diri. Gitu, ya. Ada saatnya di tempat-tempat tertentu, ya katakanlah misalnya sedang ujian, ya itu seringkali ditulis ya. Kalau sedang ada ujian di sekolah itu harap tenang, sedang ada ujian. Itu. Atau waktu-waktu tertentu di ruang operasi. Nah, misalnya seperti itu, ruang operasi di rumah sakit itu, maka kan tidak boleh hanya ngomong saja di situ, tetapi itu menghadapi waktu-waktu yang serius, waktu-waktu yang penting, harus tenang dan segala sesuatunya dilaksanakan dengan seksama. Jadi ada waktunya berdiam diri, saudara ya. Pada waktu harus berdiam diri tidak boleh berkata-kata malahan. Ya, saya beberapa kali ikut sebuah pertemuan begitu yang pembicara utama itu katakanlah pemimpin rapat, ya, atau pembicara utama lah, sebut seperti itu, sedang melakukan pembicaraan, tapi kemudian ada dua orang yang asik sendiri dan ngomong keras-keras seperti itu. Itu menjengkelkan itu, saudara ya. Sampai orang lain menoleh kepadanya, apalagi yang berbicara di depan itu bisa jengkel karena merasa tidak dihargai. Saya mengikuti pertemuan semacam itu, ya ada juga orang yang tidak ngerti semacam ini. Namanya tidak bisa berdiam diri pada saat seharusnya berdiam diri. Nah, tapi firman Tuhan juga menyatakan bahwa ada waktunya untuk berbicara, ada waktunya untuk berkata-kata. Contohnya saat berdiskusi atau membicarakan sesuatu, ya, diskusi, rembugan begitu. Kalau namanya orang berdiskusi atau membicarakan sesuatu, atau orang Jawa Tengah menyebutnya rembugan, begitu, ya harus berbicara. Tidak boleh berdiam diri, kan begitu. Pada waktu orang seharusnya berdiskusi, itu lawan diskusi itu kan tidak boleh berdiam diri. Jadi saling harus menyatakan pendapat seperti itu. Lalu pada saat sambutan, pada saat renungan, kalau di ibadah saatnya harus berkhotbah, ya si pengkhotbah harus berkhotbah. Nah begitu. Saatnya hanya harus memberikan sambutan, harus memberikan sambutan. Kalau si pengacara atau MC sudah mempersilahkan, silahkan Bapak Anu memberi sambutan, malah tidak maju itu, tidak memberikan sambutan, tidak berkata-kata, itu tidak tepat namanya. Nah, seperti itu. Atau saat ditanya sesuatu ya harus menjawab. Itu. Umumnya orang ditanya sesuatu itu harus menjawab. Ya. Ada mungkin hak untuk tidak menjawab, itu di ilmu hukum ada, ya. Tapi umumnya kalau orang ditanya ya harus menjawab. Saudara pernah menjumpai satu peristiwa di mana orang ditanya tidak menjawab, malahan blangkemen kalau orang Jawa Tengah berkata seperti itu, tidak bisa menjawab karena sulit untuk mengeluarkan kata-kata, mungkin karena keadaan atau karena situasi tertentu, gitu. Atau masanya memberi nasihat harus memberi nasihat, ya toh. Nah ini banyak yang terjadi sekarang ini, orang tua yang harusnya masanya memberi nasihat kepada anak tapi tidak berbicara.
itu keliru itu ya. Jadi firman Tuhan menyatakan waktunya berdiam diri harus berdiam diri, tapi waktunya berbicara harus berbicara, jangan sebaliknya. Waktunya berdiam diri malah banyak bicara, waktunya disuruh bicara malah berdiam diri, itu enggak pas itu. Nah, jadi di sini bagi saya renungkan yang digaris bawahi adalah betapa pentingnya kata-kata, betapa pentingnya perkataan untuk berkomunikasi, untuk menyelesaikan berbagai hal dalam kehidupan manusia. Nah, yang menjadi perhatian adalah bahwa menggunakan kata-kata itu harus tepat pada waktunya. Kalau menggunakan kata-kata tidak tepat pada waktunya, itu tidak baik atau bahkan bisa berbahaya. Nah, itulah. Nah, jadi dalam hal ini nilai yang dapat saya ketengahkan bunyinya begini. Firman Tuhan ini mengingatkan betapa pentingnya kata-kata dan harus tepat penggunaannya dalam hidup manusia. Saya ulangi, firman Tuhan ini mengingatkan betapa pentingnya kata-kata dan harus tepat penggunaannya dalam hidup manusia. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita mengakhiri dengan melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan kami terus mengingatkan bahwa doa malam itu dilaksanakan setiap hari setiap jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari setiap jam 5 pagi. Saudara-saudara sekalian, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi lebih panjang, lebih rinci, dan doa-doanya juga lebih rinci, begitu disebutkan nama-nama, doa syafaat, mendoakan yang sakit dan seterusnya. Tapi kalau doa malam itu difokuskan untuk menjawab pertanyaan dan hanya singkat saja. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.